Kali ini kita akan sharing apa itu ilmu mati sakjroning mati. Ya, karena ilmu ini adalah ilmu juga yang sangat penting, pemahaman yang sangat penting dalam kita menjalani hidup. Inilah pentingnya kita itu untuk berspiritual. Nggak ada alasan teman-teman kita nggak berspiritual. Kalau teman-teman nggak berspiritual, nggak pernah laku, nggak pernah tirakat, udah selesai hidupnya, pasti banyak masalah ya. Oke teman-teman, jadi di dalam ilmu Nusantara itu ada yang namanya pemahaman bahkan laku atau meditasi yang disebut dengan meditasi mati sakjroning mati. Apa maksudnya? Mati sakjroning mati adalah raganya mati, dalamnya juga mati dalam artian ruhnya ya. Jadi mati sakjroning mati. Ketika manusia mampu mematikan dirinya, mematikan jasadnya ya sebelum kematian, dia akan menemukan yang namanya urip sakjroning urip, yaitu hidup ya, hidup di dalam kehidupan. Nah, ternyata apakah ini hanya, mohon maaf, bagi orang yang tidak memahami ilmu-ilmu seperti ini, pasti mereka yang dia radikal, dia Islamnya Islam yang mohon maaf masih taraf TK dan lain-lain, dia pasti bilang, wah ini sesat, ini ilmu sesat. Ilmu apa ini? Ilmu Nusantara di Islam nggak ada. Hello, di Islam ada teman-teman. Banyak sekali ayat-ayat Quran dan banyak sekali hadis bahwa kita disuruh mati sebelum kita mati. Itu seperti itu. Sebenarnya ini rahasia apa? Ya saya kasih tahu. Jadi ada hadis bilang mutu angkobla mautun, kan gitu ya. Matilah diri kalian semua sebelum kalian menemui kematian. Ini sebenarnya kenapa Nabi Muhammad mengeluarkan hadis ini? Sebenarnya ada apa gitu? Sedangkan relate sekali di dalam ilmu Nusantara ada ilmu yang namanya mati sakjroning mati atau mati di dalam kematian. Nah, karena apa? Teman-teman pasti pernah mendengar kata-kata saya seperti ini. Dulu saya pernah diberi PR teman-teman sama guru saya. Diberi PR seperti ini. Kalau kamu hidup lek kue urip, matimu ning ndi. Jadi guru saya bilang seperti itu dulu. Kalau kamu hidup, matimu di mana? Terus kalau kamu mati, hidupmu di mana? Kalau kamu mau mengerti apa maksud semua itu, kamu harus menjalankan yang namanya laku meditasi mati sakjroning mati. Kamu nanti akan mengerti apa itu kematian dan kamu akan menemukan urip sakjroning urip. Kamu akan mengetahui apa itu hidup. Nah, dan lagi-lagi teman-teman, ilmu ini, laku ini, meditasi ini saya berikan di RK juga teman-teman. Jadi di RK itu ada meditasi yang namanya laku meditasi yang namanya adalah meditasi mati sakjroning mati. Jadi kalau di dalam Islam mutu qabla mautun gitu ya. Oke, saya terangkan dulu. Ini saya ilustrasikan dulu. Teman-teman pernah melihat wayang ketika lakon perang Baratayuda gitu. Biasanya lakon ini biasanya dibuat untuk orang-orang itu ruwatan ya, untuk ruwatan karena untuk memperbaiki hidupnya orang-orang yang ruwet itu. Kalau pernah melihat film Mahabharata, coba teman-teman, ketika perang Baratayuda di situ ya, ketika Arjuna mau membunuh si Bhisma, ketika Arjuna mau membunuh si Drona, ketika Arjuna mau membunuh si Karna, gitu ya, bahkan juga Sengkuni mungkin ya, tiga orang ini, apa yang dilakukan Sri Krishna ya teman-teman? Masih ingat? Tentunya nggak ingat ya, karena melihat TV film itu hanya bagus gitu ya. Ya, ini adalah pesan dalam kehidupan sebenarnya. Ketika si Arjuna mau membunuh Bhisma, ini dia nggak mau. Arjuna nggak mau, nanti saya durhaka. Kenapa? Itu kakek saya sendiri. Saya nggak mau durhaka karena apa? Itu guru saya, si Drona. Saya nggak mau durhaka karena si Karna adalah kakak saya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sri Krishna ketika perang Baratayuda, ketika melawan tiga orang ini, ternyata yang dilakukan adalah dimensi waktu.
Jadi dimensi waktu yang ada di dunia ini dihentikan oleh Sri Krishna, dan Sri Krishna di situ memberikan pemahaman kepada siapa? Memberi pemahaman kepada 3 orang ini, yaitu Bhisma, Resi Drona, dan Karna. Ini sebenarnya simbol apa di dalam tubuh kita, di dalam diri kita? Oke, kita ulas bareng-bareng ya teman-teman. Karena untuk memperbaiki diri ya kita harus mematikan diri kita. Ini loh yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dan leluhur kita gitu ya. Urip mati sakjroning mati gitu, meditasi mati sakjroning mati, atau mutu qobla mautun kan gitu ya. Jadi ketika Bhisma itu simbol dari yang namanya ego teman-teman. Ya, kenapa? Sudah tahu kalau Korawa ini jelek, tapi kenapa dia memihak gitu loh. Jadi ini adalah pertempuran antara kebenaran dan pembenaran. Dia membenarkan diri sendiri. Karena saya punya sumpah gitu. Karena saya punya sumpah yang dimana saya tidak akan memihak kepada Jati Guru, bukan pada Korawanya, kan gitu. Kebetulan dinasti Kuru dikuasai oleh Destrarasta dan anak-anaknya yaitu Korawa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal dengan mudah dia membatalkan sumpahnya, udah berpihak kepada Pandawa bisa. Tapi kenapa si Bhisma itu nggak bisa? Menunggu disadarkan dulu oleh yang namanya Krishna dengan menghentikan dimensi waktu gitu. Kalau nggak dihentikan dimensi waktunya nggak bisa. Nah ini sama dengan teman-teman. Loh, aku kan seperti ini karena ini. Itu pembenaran itu namanya. Loh, aku rebutan warisan karena ini ada saya di sini kan gitu. Ya, mohon maaf. Nah ini namanya pembenaran. Ya, aku berbuat ini itu supaya seperti ini gini. Itu namanya pembenaran. Itu namanya ego. Makanya di dalam Mahabharata disimbolkan dengan Bhisma. Dia kuat, dia memang benar. Tapi apa? Dia salah. Kenapa salah? Karena dia pembenaran, memihak Korawa. Sama teman-teman, memihak nafsunya, memihak kepentingannya. Ya kan seperti partai-partai sekarang ini bukan membela yang namanya rakyat, justru membela kepentingan sendiri. Kan seperti itu. Apa itu? Itu Bhisma. Yang kedua, ketika Sri Krishna menghentikan dimensi ruang dan waktu untuk menyadarkan Resi Drona, itu simbol apa? Resi Drona itu simbol dari kemelekatan teman-teman. Kemelekatan itu adalah penderitaan ya. Kembali lagi di dunia ini adalah sistemnya dimensi ruang dan waktu. Orang yang kalau terjebak dengan dimensi ruang dan waktu, dia pasti akan terkena yang namanya kemelekatan, dan kemelekatan ya, itu adalah penderitaan dan ini harus dibuang. Makanya sudah digambarkan oleh Mahabharata dengan adanya Sri Krishna menghentikan dimensi waktu di situ, ya kan, dimensi waktu, dimensi ruang untuk menyadarkan siapa? Menyadarkan Resi Drona. Kenapa? Karena Resi Drona mempunyai anak yang bernama siapa? Aswatama, teman-teman. Dan Aswatama ini gitu ya, dia memihak siapa? Korawa. Kemelekatan atas apa? Kemelekatan atas cinta terhadap anaknya. Harusnya dia memihak kepada kebenaran, tapi dia memihak pembenaran. Lu nggak bisa, anak saya memihak karena teman sejatinya Duryudana, saya harus memihak sini. Salah atau benar? Teman-teman juga gitu. Wah, atas nama pertemanan padahal koncone jelek, malingan, korupsi, koruptor dan lain-lain. Loh, saya kan ada di partai, padahal partainya kayak gitu. Ini teman-teman, rusak teman-teman. Hidup juga gitu. Nah, Resi Drona itu adalah simbol dari kemelekatan, ego, kemelekatan, dan itu semua ada di dalam diri kita. Satu kali lagi, yaitu Karna, saudara barep atau saudara kandungnya Pandawa 5, teman-teman. Ini juga tidak bisa, ya. Ini juga tidak bisa dibunuh kalau tidak dihentikan dimensi ruang dan waktunya, teman-teman. Ya, apa? Ini simbol dari apa? Ini adalah simbol dari keangkuhan.
Kenapa keangkuhan? Kebencian, putus asa, kecewa. Kenapa? Karena sejak kecil karena sudah dibuang oleh Kunti, yaitu ibunya sendiri, dan diasuh oleh tukang kuda, dan dia ketika berguru dengan Resi Drona ditolak, berguru dengan Resi siapa juga ditolak, bahkan kita kembali ditolak dan hanya diterima oleh, dan di situ adalah dendam. Dan inilah 3 sifat inilah yang harus kita matikan di dalam tubuh kita ini. Nah, bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat pembenaran di dalam diri kita supaya kita hidup mulia, kaya, sejahtera? Bagaimana? Ya kita harus menjalankan laku yang namanya meditasi mati sajroning mati. Meditasi untuk menghentikan dimensi ruang dan waktu di dalam diri kita. Sehingga ketika kita mampu melaksanakan meditasi mati sajroning mati, di situ kita akan mendapatkan yang namanya urip sajroning urip. Kita akan menemukan apa toh arti hidup itu, dan kita akan tahu ilmu yang namanya sangkan paraning dumadi. Begitu teman-teman. Ini ilmu ini ada, laku ini ada, saya berikan di RK Ruh gitu. Si RK Ruh itu luar biasa ilmu leluhur. Saya cuma menyampaikan ilmu leluhur saja. Ini bukan ilmu penemuan saya, teman-teman. Ini adalah ilmu leluhur yang dititipkan ke saya untuk diberikan kepada teman-teman begitu, ya. Ini luar biasa sekali. Coba teman-teman punya mobil enggak? Ketika mobil itu rusak, kira-kira ketika benerin mobil itu dia tetap bunyi nyala atau dimatikan? Ya pasti dimatikan dong. Iya kan? Iya. Mobil apapun, untuk bahkan diri kita, ketika kita sakit, untuk memperbaiki diri kita supaya kita sehat kembali, apa yang dilakukan? Kita berhenti dari semua aktivitas. Sama teman-teman. Kalau teman-teman hidupnya banyak masalah, susah, bingung, sumpek, rupek, miskin, kere, permanen, miskin permanen, lakukan meditasi, laku yang namanya mati sajroning mati. Ini kalau di dalam Islam dikenal matilah kamu sebelum datangnya kematian, begitu. Mutu angkobla mautun. Jadi matilah sebelum kamu mati. Ada di Islam. Mohon maaf, jangan dimaknai. Oh ini bid'ah, enggak loh, ini hadis ini. Ya, belajar di Sahih Bukhari begitu. Ya, ini penting. Dan ilmu ini saya berikan ada di RK Ruh, teman-teman. Kenapa kok semuanya urusan spiritual di RK Ruh? Iya, karena RK Ruh itu adalah membahas tentang ruh, tentang sukma, tentang jiwa, supaya kita benar-benar bisa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mau mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Inilah asal usul, yaitu ilmu sangkan paraning dumadi. Nah, untuk mendapatkan ilmu pemahaman seperti itu, yaitu lakunya apa? Lakunya adalah meditasi mati sajroning mati. Di situ juga sudah digambarkan di dalam pewayangan tadi di Mahabharata, di Islam juga sudah diajarkan, secara spiritual juga sudah diajarkan. Yuk teman-teman, ungkap siapa sebenarnya diri kita. Sangkan paraning dumadi. Ungkap sebenarnya di mana sang Tuhan itu, seperti apa, supaya kita hidup dan dihidupi olehnya. Oke teman-teman, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe yang belum. Jika ini sangat bermanfaat, monggo di-share sebanyak-banyaknya, diberitahukan kepada teman-temannya. Jika kurang sepakat, teman-teman tidak perlu saling menjelekan, tidak perlu saling menghina. Karena apa? Di setiap diri kita ada sang Tuhan. Kalau teman-teman mau menghina saya, sama dengan menghina Tuhan, karena ada hukum 12 semesta, yaitu law divine oneness, yaitu hukum satu kesatuan. Kita satu sumber ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jangan lupa ilmu mati sajroning mati atau ilmu mutu angkobla mautun hanya ada di RK Ruh ya teman-teman. RK Ruh adalah ilmu spiritual. Jangan salah, kalau belajar spiritual ya spiritual, kalau supernatural ya supernatural, kalau supranatural ya supernatural. Jangan disamakan. Di luar sana ilmu supernatural dibilang spiritual semuanya oleh para praktisi-praktisinya.